Kalau kamu lagi mikirin kapan waktu yang pas buat mulai berinvestasi, kamu udah mampir di tempat yang bener nih. Banyak banget orang yang ngerasa ragu atau takut buat mulai investasi karena merasa belum siap secara finansial, pengetahuan, atau bahkan mental. Tapi coba deh, pikir ulang. Menunda-nunda investasi justru bisa bikin kamu kehilangan peluang besar buat membangun masa depan yang lebih sejahtera. Di video kali ini, kita bakal ngobrol santai tentang 10 waktu terbaik buat mulai berinvestasi, lengkap dengan contoh nyata, analogi seru, dan tips praktis yang langsung bisa kamu terapkan. Ayo, kita mulai bareng-bareng. Poin 1. Saat kamu udah punya dana darurat. Pertama-tama, sebelum kamu mulai berinvestasi, pastikan dulu kamu udah punya apa yang namanya dana darurat. Apa tuh? Nah, dana darurat itu adalah uang simpanan yang kamu sisihin khusus buat menghadapi situasi-situasi tak terduga, kayak kehilangan pekerjaan, biaya medis mendadak, atau perbaikan rumah yang rusak parah. Idealnya, dana darurat harus cukup buat nutupin kebutuhan hidup selama 3-6 bulan. Kalau kamu belum punya ini, coba bayangin, gimana rasanya kalau ada kejadian darurat dan kamu terpaksa narik duit dari investasi. Wah, bisa-bisa kamu malah rugi besar kalau asetnya lagi turun nilainya. Nah, kenapa dana darurat penting banget? Karena selain bikin kamu aman secara finansial, dia juga bikin kamu tenang secara psikologis. Bayangin aja, kalau kamu enggak perlu khawatir soal gimana cara bertahan hidup kalau ada masalah mendadak, kamu bisa fokus sama tujuan jangka panjang investasimu. Plus, dana darurat juga bikin kamu enggak perlu utang baru buat nutupin pengeluaran darurat. Jadi, sebelum mulai investasi, pastikan dulu kamu udah punya fondasi yang kuat, yaitu dana darurat. Ini bakal jadi langkah pertama yang bikin perjalananmu lebih lancar. Tapi ingat ya, dana darurat ini beda sama tabungan biasa. Dia tuh harus mudah diakses, tapi jangan sampai kepake buat beli gadget baru atau liburan dadakan. Simpen duit ini di tempat yang aman, kayak rekening terpisah atau instrumen liquid seperti deposito. Jadi kalau ada kejadian mendadak, kamu tinggal ambil tanpa ribet. Gimana? Udah mulai nyiapin dana darurat belum? Kalau belum, ayo mulai sekarang. Poin 2. Saat kamu bebas dari utang berbunga tinggi. Kalau kamu masih punya utang berbunga tinggi, misalnya kartu kredit atau pinjaman pribadi, sebaiknya lunasi dulu sebelum mulai berinvestasi. Kenapa? Soalnya, utang-utang ini biasanya punya bunga yang super tinggi, bisa sampai 20% per tahun. Nah, bayangin kalau kamu berinvestasi dengan harapan dapat imbal hasil 10% per tahun, tapi di sisi lain, kamu masih bayar bunga utang 15%. Artinya, kamu sebenarnya lagi rugi 5% per tahun kan? Melunasi utang berbunga tinggi itu kayak ngasih diri sendiri penghasilan tambahan tanpa risiko. Setiap rupiah yang kamu bayarin buat melunasi utang itu, artinya rupiah yang enggak lagi dikenain bunga tinggi. Selain itu, bebas dari utang juga bikin kamu lega banget secara mental. Ketika kamu enggak lagi terbebani sama cicilan bulanan yang gede, kamu bisa alokasikan lebih banyak duit buat investasi. Jadi, kalau kamu masih punya utang berbunga tinggi, fokus dulu buat melunasinya. Baru setelah itu, kamu bisa mulai nanam pohon duit lewat investasi. Oh iya, satu lagi nih. Kadang-kadang kita suka mikir, investasi dulu aja, nanti utangnya pelan-pelan dibayar. Eits, hati-hati ya. Kalau kamu belum bebas dari utang berbunga tinggi, investasi malah bisa bikin kamu stres. Jadi, prioritas utama kamu adalah melunasi utang dulu. Setelah itu, baru deh kamu bisa fokus ke investasi. Percaya deh, bebas dari utang itu bakal bikin kamu merasa lebih ringan dan siap buat langkah selanjutnya. Poin 3. Saat kamu udah punya tujuan keuangan yang jelas. Investasi tanpa tujuan itu kayak naik mobil tanpa tahu mau kemana. Sebelum mulai berinvestasi, pastikan dulu kamu udah punya tujuan keuangan yang jelas dan realistis. Mau beli rumah dalam 5 tahun, atau mungkin nabung buat pendidikan anak, atau bahkan nyiapin dana pensiun. Tujuan-tujuan ini
bakal ngebantu kamu nentuin jenis investasi yang cocok sama kebutuhanmu. Misalnya, kalau tujuanmu adalah beli rumah dalam 5 tahun, kamu mungkin lebih cocok berinvestasi di instrumen yang stabil dan rendah risiko, kayak obligasi atau reksadana pasar uang. Selain itu, punya tujuan keuangan yang jelas juga bikin kamu tetap termotivasi. Ketika kamu tahu duit yang kamu investasiin bakal dipakai buat sesuatu yang penting, kamu bakal lebih sabar dan konsisten meskipun pasar lagi fluktuatif. Investasi tanpa tujuan sering bikin orang kehilangan arah dan mudah tergoda buat narik duit sebelum waktunya. Jadi, luangkan waktu buat renung sejenak. Apa sih yang kamu inginkan dalam hidup? Lalu susunlah rencana investasi yang sesuai sama tujuan itu. Coba deh bayangin, gimana rasanya kalau 5 tahun lagi kamu udah punya rumah impian, cuma karena kamu disiplin berinvestasi dari sekarang? Atau gimana rasanya kalau kamu bisa pensiun dengan tenang karena udah nyiapin dana pensiun dari jauh-jauh hari? Seru banget kan? Nah, mulai sekarang, tulis tujuan keuanganmu dan jadikan itu alasan buat mulai berinvestasi. Siapa tahu langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Poin 4. Saat kamu masih muda. Kalau kamu masih muda, ini adalah waktu emas buat mulai berinvestasi. Kenapa? Karena semakin dini kamu mulai, semakin besar manfaat dari bunga majemuk. Apa tuh? Nah, bunga majemuk itu konsep di mana keuntungan yang kamu dapetin dari investasi diinvestasiin lagi, sehingga menghasilkan keuntungan tambahan di masa depan. Contohnya, kalau kamu investasi 1 juta rupiah per bulan, mulai umur 25 tahun dengan return 10% per tahun, pada umur 50 tahun, kamu bakal punya lebih dari 1.700.000.000 rupiah. Gila kan? Selain itu, usia muda juga kasih kamu waktu yang lebih panjang buat belajar dan berkembang dalam dunia investasi. Kamu bisa coba-coba berbagai instrumen investasi, belajar dari kesalahan, dan nyesuaiin strategi tanpa terlalu khawatir sama dampak jangka pendeknya. Meskipun jumlah investasi awalmu mungkin kecil, konsistensi dalam jangka panjang bakal kasih hasil yang signifikan. Jadi, kalau kamu masih muda, jangan nunda-nunda lagi. Mulai sekarang, karena waktu adalah aset terbesarmu. Bayangin aja, gimana rasanya kalau kamu udah tua nanti dan bisa hidup nyaman karena kamu udah mulai investasi dari muda. Kamu bakal punya lebih banyak waktu buat nikmatin hidup tanpa perlu khawatir soal duit. Jadi, mulailah dari sekarang, meskipun cuma 100.000 rupiah per bulan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Kamu siap? Poin 5. Saat kamu udah ngerti dasar-dasar investasi. Sebelum kamu mulai berinvestasi, penting banget buat ngerti dasar-dasar cara kerja instrumen investasi. Apakah kamu tertarik sama saham, reksadana, obligasi, properti, atau instrumen lainnya? Setiap jenis investasi punya karakteristik, risiko, dan potensi imbal hasil yang beda-beda. Luangkan waktu buat belajar tentang hal-hal ini supaya kamu bisa bikin keputusan yang lebih bijak. Ngerti dasar-dasar investasi juga ngebantu kamu ngindarin keputusan impulsif atau kerugian besar gara-gara salah pilih instrumen. Misalnya, kalau kamu enggak ngerti risiko dari saham, kamu mungkin tergoda buat jualin saham saat harga turun cuman karena panik. Padahal, kalau kamu tahu bahwa volatilitas itu bagian dari investasi saham, kamu bakal lebih tenang dan sabar. Jadi, sebelum mulai berinvestasi, pastikan kamu udah punya pengetahuan yang cukup buat melangkah dengan percaya diri. Nah, gimana caranya belajar? Kamu bisa baca buku, ikut seminar, atau bahkan coba simulasi investasi online. Jangan takut buat nanya ke teman atau ahli juga. Ingat, ilmu itu investasi yang paling berharga. Jadi, mulai sekarang, luangkan waktu buat belajar. Semakin banyak kamu tahu, semakin siap kamu buat mulai berinvestasi. Poin 6. Saat pasar lagi turun, bear market. Banyak orang takut berinvestasi saat pasar lagi turun karena khawatir bakal rugi. Tapi sebenarnya, ini adalah waktu yang bagus buat mulai. Kenapa?
Karena saat pasar lagi turun, harga aset biasanya lebih murah, jadi kamu bisa beli lebih banyak unit dengan modal yang sama. Prinsip beli saat harga rendah, jual saat harga tinggi sangat relevan di sini. Selain itu, berinvestasi saat pasar lagi turun juga ngebantu kamu bangun mentalitas yang kuat sebagai investor. Kalau kamu bisa tetap tenang dan konsisten meskipun pasar lagi fluktuatif, kamu bakal lebih siap ngadepin tantangan di masa depan. Ingat, pasar keuangan cenderung pulih dari penurunan dalam jangka panjang. Jadi, kalau kamu punya tujuan jangka panjang, penurunan pasar justru bisa jadi peluang besar buat mulai investasi. Jadi, kalau kamu lihat pasar lagi turun, jangan buru-buru panik. Coba lihat ini sebagai kesempatan buat beli aset dengan harga diskon. Tentu aja, pastikan kamu udah punya tujuan jangka panjang dan udah siap mental buat ngadepin fluktuasi pasar. Siap buat mulai. Ayo, manfaatin momen ini. Poin 7. Saat kamu siap berkomitmen jangka panjang. Investasi itu bukan cara cepat buat kaya. Ini adalah permainan jangka panjang yang butuh komitmen dan kesabaran. Mulai berinvestasi saat kamu siap buat enggak narik duit dalam waktu dekat, minimal 5-10 tahun. Semakin lama kamu bisa nahan investasi, semakin besar peluang kamu buat dapetin imbal hasil yang optimal. Pasar keuangan cenderung fluktuatif dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, trennya cenderung naik. Komitmen jangka panjang ngebantu kamu ngurangin risiko kerugian akibat narik duit di saat yang enggak tepat. Selain itu, komitmen ini juga ngebantu kamu manfaatin kekuatan bunga majemuk. Jadi, kalau kamu siap buat berkomitmen jangka panjang, ini adalah waktu yang tepat buat mulai berinvestasi. Bayangin aja, gimana rasanya kalau 10 tahun lagi kamu bisa lihat hasil dari konsistensimu hari ini. Kamu bakal punya lebih banyak waktu buat nikmatin hidup tanpa perlu khawatir soal duit. Jadi, mulai sekarang, buat komitmen buat terus berinvestasi. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil. Kamu siap? Poin 8. Saat kamu dapat penghasilan tambahan. Kalau kamu dapat bonus, tunjangan, atau penghasilan tambahan dari pekerjaan sampingan, alokasikan sebagian buat investasi. Ini adalah cara yang bagus buat mulai tanpa nganggu anggaran bulanan kamu. Misalnya, kalau kamu dapat bonus tahunan sebesar 5 juta rupiah, sisihin 2 juta rupiah buat investasi. Dengan cara ini, kamu enggak bakal merasa keberatan karena duit ini bukan bagian dari penghasilan rutin kamu. Menggunakan duit ekstra buat investasi juga ngebantu kamu bangun kebiasaan menabung tanpa merasa terbebani. Seiring waktu, kebiasaan ini bakal jadi bagian dari gaya hidup kamu. Bahkan, kalau jumlahnya kecil, konsistensi dalam berinvestasi bakal kasih hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Jadi, manfaatin penghasilan tambahan kamu buat mulai investasi sekarang juga. Nah, gimana caranya mulai? Coba deh, sisihin sebagian duit ekstra kamu tiap kali dapat penghasilan tambahan. Nggak perlu gede-gede, yang penting konsisten. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Ayo, mulai sekarang. Poin 9. Saat kamu mau bangun kebiasaan finansial yang baik. Mulai berinvestasi meskipun cuma dengan jumlah kecil, kayak Rp100.000 per bulan. Kebiasaan ini bakal ngebantu kamu bangun disiplin finansial dan nyiapin masa depan yang lebih stabil. Investasi kecil yang dilakuin secara konsisten seringkali kasih dampak besar dalam jangka panjang. Kebiasaan kecil yang konsisten juga ngebantu kamu ubah pola pikir soal duit. Alih-alih cuman habisin duit buat kebutuhan konsumtif, kamu mulai prioritaskan tabungan dan investasi. Ini adalah langkah penting menuju kebebasan finansial. Jadi, kalau kamu mau bangun kebiasaan finansial yang baik, mulai berinvestasi sekarang, meskipun jumlahnya kecil. Bayangin aja, gimana rasanya kalau 5 tahun lagi kamu bisa lihat hasil dari konsistensimu hari ini. Kamu bakal punya lebih banyak waktu buat nikmatin hidup tanpa perlu khawatir soal duit. Jadi, mulai sekarang,
Sisihin sebagian duit kamu buat investasi. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Kamu siap? Poin pull. Saat kamu merasa siap secara emosional. Terakhir, mulai berinvestasi saat kamu merasa siap secara emosional. Hindari mulai investasi cuma karena tekanan sosial atau rasa takut ketinggalan tren. Psikologi keuangan nunjukin bahwa emosi kayak ketakutan atau keserakahan seringkali bikin keputusan buruk. Pastikan kamu merasa nyaman dan siap secara mental sebelum melangkah. Kesiapan emosional juga ngebantu kamu ngadepin fluktuasi pasar dengan lebih tenang. Kalau kamu tahu bahwa volatilitas itu bagian dari investasi, kamu nggak bakal mudah panik saat harga turun. Sebaliknya, kamu bakal tetap fokus sama tujuan jangka panjang kamu. Jadi, kalau kamu merasa siap secara emosional, ini adalah waktu yang tepat buat mulai berinvestasi. Nah, gimana caranya ngecek kesiapan emosional? Coba tanyain diri sendiri, apakah kamu udah siap ngadepin risiko? Apakah kamu udah punya tujuan jelas? Kalau jawabannya iya, berarti kamu udah siap. Ayo, mulai sekarang. Itu dia, 10 waktu terbaik buat mulai berinvestasi bagi pemula. Ingat, nggak ada waktu yang sempurna buat mulai. Tapi kalau kamu udah ngerasain beberapa kondisi di atas, berarti kamu udah siap buat melangkah. Kunci sukses dalam investasi adalah konsistensi, edukasi, dan kesabaran. Mulai dari hal kecil, pelajarin prosesnya, dan biarin waktu yang bekerja buat kamu. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini biar kamu enggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.